Berdiri. Selamat pagi, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sudah siap menerima materi dari Ibu? Ya. Kalau sudah siap berarti buku-buku yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran biologi disingkirkan ya. Kemudian kertas yang berhamburan di depan kalian tolong diangkat. Jadi ayo silakan angkat kertasnya di depan. Ya, jatuh ya. Oke. Posisi dalam keadaan siap dan tidak ada lagi yang berkomunikasi atau berbicara dengan teman samping kiri kanan ya. Jadi kalau sudah siap itu artinya fokus menerima materi dari Ibu ya. Oke, sudah paham ini? Rami, hari ini hadir semua? Ya, Bu, hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Ahmad Syafi pimpin teman untuk berdoa. Teman-teman sebelum menerima materi, pada kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang akan kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini kita lakukan speaking dulu ya supaya tujuan kita mengembangkan motivasi kita pada hari ini. Oke, siap speakingnya? Ya. Biologi luar biasa. Biologi luar biasa. Sekali lagi ya. Biologi luar biasa. Oke, semoga suaranya yang luar biasa, maka aktivitas kita juga sebentar akan menghasilkan yang luar biasa juga ya. Oke, nah ada yang masih ingat materi kita kemarin tentang apa? Silakan kalau ada yang masih mengingat kita belajar apa materi kemarin, silakan ajukan tangan, jangan dijawab rame-rame ya. Ya, silakan Rami. Materi kemarin mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, jadi silakan duduk kembali Rami. Terima kasih. Kemarin kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, ada yang masih ingat faktor-faktor apa saja yang kita pelajari kemarin? Ya Pak, di bagian sini lagi dulu. Ya, silakan. Ya, Iksan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan itu terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari gen dan juga hormon. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari cahaya, air, nutrisi dan juga kandungan zat hara yang ada pada tanah. Iya, terima kasih banyak ya Iksan ya. Tadi sudah belajar lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apakah faktor-faktor internal dan eksternal ini mempengaruhi makhluk hidup lain selain tumbuhan? Ya, silakan Iksan sebelum Iksan. Turun tangan ya. Ya, apakah menurut kalian apakah faktor-faktor internal dan eksternal seperti dimintakan oleh Iksan tadi mempengaruhi makhluk hidup lain lagi selain tumbuhan? Ayo, ada yang berani ajukan tangan, silakan. Ya, silakan Iksan. Faktor yang mempengaruhi
faktor internal yang ada pada hewan dan juga pada manusia, yaitu genetik atau keturunan dan juga hormon yang sebagai fungsi yang ada pada tubuh hewan. Tentang faktor eksternalnya terdiri dari makanan dan juga nutrisi serta oksigen dan aktivitas tubuh pada hewan. Jadi kalau disimpulkan mempengaruhi mempengaruhi makhluk hidup lainnya selain dari tumbuhan. Oke. Namun ingat ya, kalau mau menjawab, kalau mengajukan rekaman ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa di sini yang pernah melihat tempat peternakan ayam? Ya. Silakan angkat tangan. Atau di sini belum pernah melihat peternakan ayam, bagaimana bentuknya? Ya, silakan sama kita. Ya, bebas untuk berbicara ya dari diri sendiri. Ya, silakan. Kalau misalnya peternakan ayam kan peternakannya banyak. Ya, kalau itu mungkin belum. Tapi kalau yang kayak seperti 10 ekor biasa ya. Ya, oke. Nah, Ibu akan tampilkan satu gambar tentang peternakan ayam ya. Ya, ini gambarnya ya, jelas? Ya. Coba tahu di sini ada yang belum pernah melihat peternakan ayam? Jadi ini gambar salah satu aktivitas dari yang terjadi di tempat peternakan ayam ya. Nah, apakah ayam yang ada di peternakan ini mencari makan sendiri? Ayo, ya, dia silakan. Ayam yang dalam peternakan itu tidak makan sendiri. Iya, dia diapakan? Dia diberi makan. Ya, dia diberi makan. Ya. Kemudian, terima kasih dia ya. Kemudian, telur ini dihasilkan oleh ayam kan? Nah, bagaimana cara telur ayam ini menetas? Ada yang tahu? Ya, silakan Rafni. telur ayam menetas itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara alami dan cara buatan. Cara alami yaitu telur yang dialami oleh induknya, sedangkan dengan cara buatan yaitu dengan inkubator. Inkubator yaitu sebuah kandang yang suhu, ventilasi dan kelembabannya bisa diatur. Iya. Terima kasih Rami ya. Jawabannya sangat bagus. Silakan kembali. Jadi kita lihat ini ya gambar berikutnya. Ini cara apa? Alami atau buatan? Ya. Jadi kalau pada umumnya ayam itu untuk menghasilkan individu maka dengan cara dialami. Nah, proses apakah yang terjadi dalam telur pada saat telur tersebut dialami oleh induk ayam? Atau tujuannya si induk ayam ini mengalami telurnya? Ya, silakan Rami. Tujuan ayam mengalami telurnya yaitu untuk menjaga telurnya tetap hangat, sehingga embrio yang berada di dalam telur dapat berkembang dan telur pecah. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Silakan duduk kembali Rami. Ya, adalah supaya terbentuknya. Kita tahu sendiri kalau telur itu kan yang kita konsumsi sehari-hari cuma ada albumnya dengan telur ya. Kemudian dari kuning telur itu berkembang menjadi satu embrio. Setelah dia menjadi embrio itu di dalam, kemudian dia pecah. Setelah dia pecah akan menjadi anak ayam. Kemudian dia tumbuh dan berkembang menjadi apa? Ayam paranggang dulu ya. Ya, ayam paranggang itu istilahnya. Ayam remaja atau ayam paranggang kemudian akan menjadi induk ayam. Nah, dari penjelasannya Ibu dan tanya jawab tadi yang berputar mengenai peternakan ayam, proses peneraman sampai penetasan. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang materi apa? Ya, silakan kita berdiri. Pertumbuhan
Ya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Jadi saintifik itu artinya ada teknologinya, kemudian ada seninya dan berupa gambar, kemudian nanti ada analisisnya ya. Dengan menggunakan model PBL, jadi masih sama model kemarin, jadi problem based learning. Dengan metode diskusi dan tanya jawab, siswa diharapkan mampu pertama menentukan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, menganalisis fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Jadi dua indikator saja yang akan kita capai hari ini. Pertama kita menentukan, setelah menentukan kalian akan menganalisis fase-fase tersebut dengan bantuan menggunakan LKPD. Nanti dibagikan LKPD, kamu jawab di situ, kemudian diskusikan dengan temanmu. Setelah itu hasil diskusi kamu akan presentasikan di depan dan akan menjadi forum diskusi tanya jawab antar kelompok seperti yang kemarin ya. Dilakukan dengan baik dan diharapkan dari forum diskusi itu akan muncul kerjasama, kejujuran, sopan santun, rasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi dari sikap-sikap situlah ibu akan ada juga untuk tingkat aktivitas kalian ya. Jelas ini? Jelas ya? Jelas untuk tujuan yang akan kita capai pada pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti dari video itu kalian saksikan, amati apa yang terjadi dalam video tersebut. Dan kalau ada yang mau terlintas di kepala kalian pertanyaan apa, silakan kalian tanyakan. Kasih keluar dulu ya.
Nah, dari video yang kalian sudah saksikan tadi, pertanyaan apa yang terlintas di kepala kalian? Pertanyaan apa? Pertanyaan atau permasalahan apa yang terlintas di pikiran kalian waktu lihat video itu? Atau rasa ingin tahu apa yang muncul begitu lihat videonya? Atau ibu ulang lagi satu kali? Ya, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ya, silakan. Mengapa proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dapat terjadi? Ya, jadi kalau dilihat dari videonya ya, mengapa proses tersebut dapat terjadi ya? Kita lihat sendiri dari telur yang cuma kuning doang, tiba-tiba diri apa? Muncul ada jantungnya, tiba-tiba apa? Kemudian muncul apa lagi? Ya, kemudian muncul apa lagi? Ya, bagian kepala, badan, kaki, kemudian dari bagian tonjolan menjadi sayap dan menjadi kakinya, kemudian paruhnya mulai membentuk, kemudian muncul apa lagi? Ya, bulu, kemudian berkembang, kemudian ternyata dia pecahkan sendiri ya. Ternyata yang kita tahu bahwa telur itu menetas, induknya kasih pecah-pecah. Ternyata anak ayamnya sendiri yang kasih pecah cangkangnya ya. Jadi pertanyaannya tadi si ngomong ya, jadi sangat bagus. Nah, pertanyaan dari teman tadi ini akan menggiring kita dalam proses pembagian kelompok. Nanti jawabannya akan kalian temukan sendiri. Jadi itu tidak menjelaskan dulu, kalian akan menemukan sendiri dulu jawabannya lewat LKPD, dan nanti akan berkembang lewat diskusi. Nanti akan terjawab kenapa dari kuning telur bisa muncul satu individu. Ini akan berhubungan dengan manusia juga ya. Jadi kenapa manusia kita bisa ada dalam bentuk itu, kemudian kita bisa keluar hampir, karena bagian pembentukannya itu sama, nanti perkembangannya yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya ya ini seperti yang tadi bahwa pertanyaan teman-teman tadi dari kelompok dari teman tadi ya akan dibahas dalam forum diskusi ini, nama-nama kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 Dahlia, Dita, Amalia, Adi, kemudian kelompok 2 Alfiana, Nimade, kemudian Ridwan dan Suhan, kemudian kelompok 3 bisa baca ya? Bisa. Ya, nanti di kelompok masing-masing ini akan dibagikan LKPD, kemudian kalian cari jawabannya, kalian diskusikan jawaban dari LKPD tersebut, sekalian dengan membagi job kerja seperti yang minggu kemarin ya. Jadi ada yang bagian moderatornya, ada bagian yang bertanya, menjawab pertanyaan, ada yang membaca materi, tapi tetap ingat saling membantu dalam proses presentasi dan dalam proses diskusinya. Silakan juga kelompok lain membantu kelompok yang presentasinya. Jelas ini? Kalau sudah jelas, silakan kalian duduk dalam kelompok yang sudah satu wilayah ya. Oke, silakan. Lihat ada bagian belakang di bahan ajarnya sekalian langsung dengan LKPD-nya Ibu Proyektor ya. Lihat di bagian belakang sekali tidak ke belakang. Ya. Jadi itu lembar kerjanya. Hanya situ ada nama kelompok, jadi kamu tuliskan nama kelompoknya kamu. Yang ketua kasih urutan pertama ya. Jadi yang ketuanya. Kemudian indikatornya sudah kita sudah sampaikan tadi. Nah, lihat lembaran terakhir, soalnya ada 3 nomor ya di LKPD.
kamu lihat gambarnya tersebut itu masuk tahap apa dia? Ya, jadi ada 4 tahap tersebut. Kamu isi tahapnya apa, kemudian dia prosesnya bagaimana. Diisikan saja, nanti dikembangkan di forum diskusi. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan jenis metamorfosis berdasarkan siklus yang terjadi pada hewan tersebut. Ya, jadi dari gambar di situ, gambar sudah ini berapa bentuk ya? Dengan apa? Ya, jambe. Jadi dia masuk metamorfosis apa? Kemudian hasilnya apa? Berdasarkan gambar ya. Kemudian nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini dalam kabilah tabel berdasarkan gambar perkembangan manusia. Jadi ada gambar di situ, kamu tentukan. Jadi anak balita itu masuk hasil apa? Ya kan, sampai di ya yang rambutnya putih. Ya, di situ kemudian ciri-cirinya apa? Untuk setiap tahapan. Jelas ini? Nah, jawaban dari rekam ini silakan kalian cari di bahan ajar dan buku paket serta buku panduan yang kamu pegang masing-masing. Dan silakan bagi bekerja di kelompok supaya tidak menonton pada satu orang, karena kalian diberikan waktu untuk mengerjakan mencari jawaban dari rekam ini 15 menit ya. Jelas ini? Ya, kalau sudah jelas silakan dikerjakan nanti. vakum atau seluruh. Nah, setelah bertemu terjadi perkawinan ya, kayak sistem reproduksi di kelas 2. Jadi setelah bertemu terjadinya zigot, dari zigot menjadi nodula. Itu kalau kamu lihat di pakai kamu
dihasilkan dengan sel betina. Jadi lewat proses perkawinan dulu, lewat proses fertilisasi baru menghasilkan embrio. Karena waktunya telah selesai 15 menit, silahkan masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk presentasi ya. Oke, silahkan untuk kelompok 1 kita atur posisi di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gita dari kelompok 1. Saya di sini sebagai moderator. Di sini bersama saya ada Nuramalia sebagai pemateri. Yang kedua ada Dandia yang akan menjawab pertanyaan dari kalian nantinya. Di sana ada Pemanadi Pradana sebagai pemateri. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri yang akan dibawakan langsung oleh Nuramalia. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Perhatikan gambar urutan fase embrionik di bawah ini. Uraikanlah tahapan dari setiap embrionik berdasarkan gambar pada tabel. Pada fase embrionik terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu morulasi, yang kedua gastrulasi, dan yang ketiga gastrulasi, dan keempat yaitu gastrulation atau organogenesis. Sebelum morulasi yaitu pertama zigot. Zigot yaitu hasil peleburan antara sel ovum dan sel sperma. Zigot yang mulanya dari 1 sel kemudian membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya sampai membentuk 32 sel atau yang disebut dengan morula. Pada tahap morulasi yaitu tahap pertumbuhan awal embrio ketika bentuknya mirip setangkai anggur. Pembelahan ini tidak berlangsung secara merata karena tergantung pada ada tidaknya kuning telur-telur. Dan yang kedua yaitu blastula. Pembelahan akan terus berlanjut hingga terbentuk rongga yang bernama blastosol. Setelah melewati tahap morulasi, akan terjadi pembagian sitoplasma ke dalam 2 kutub yang sudah terbentuk. Dan yang ketiga yaitu gastrula. Gastrula akan mengalami invaginasi, yaitu proses penerbitan ke dalam yang membentuk 3 lapisan tubuh atau gastrulasi. 3 lapisan tubuh yang pertama yaitu ectoderm, yang kedua mesoderm, dan yang ketiga yaitu endoderm. Pada tahap yang keempat yaitu gastrulation atau organogenesis. Pada tahap ini mulai terbentuk organ-organ yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Yang pertama yaitu lapisan ectoderm. Lapisan ectoderm ini akan membentuk rambut, kulit, saraf, dan juga tulang. Yang kedua yaitu lapisan mesoderm. Akan membentuk otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Dan yang ketiga yaitu lapisan endoderm. Ini akan menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan pada hewan dan juga manusia. Dengan demikian akan terbentuk embrio yang lengkap dan utuh. Demikian dari saya, nomor 2 dan 3 akan disampaikan oleh Eko Mahadi Pradana. Tentukan jenis metamorfosis berdasarkan siklus yang terjadi pada hewan tersebut. Pada gambar pertama, terjadi metamorfosis sempurna karena mengalami fase dari telur kemudian menjadi larva, pupa, kemudian menjadi kepokong, dan akhirnya menjadi satu individu yang sempurna. Pada gambar kedua, metamorfosis yang terjadi itu tidak sempurna karena tidak mengalami fase kepokong. Jadi hewan muda yang baru lahir bentuknya tidak jauh berbeda dari bentuk hewan yang sudah dewasa. Yang membedakan hanya kematangan organ reproduksi dan ukurannya saja. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini dan lengkapilah tabel berdasarkan gambar perkembangan manusia. Pada perkembangan yang pertama, balita,
dari baru lahir sampai usia 5 tahun. Ciri-cirinya, yang pertama mulai mengenal lingkungan, yang kedua sedang bermain, yang ketiga bersifat kekanak-kanakan, yang keempat cenderung keras kepala. Sedangkan yang kedua fase kanak-kanak dari usia 6 sampai 11 tahun. Ciri-cirinya yang pertama, pertumbuhan jiwanya relatif stabil, daya ingat yang kuat, mudah menghafal dan juga mudah melupakan. Yang ketiga, fase remaja dari usia 12 sampai 25 tahun. Ciri-cirinya, mulai memperhatikan penampilan, mulai memilih teman yang cocok, mulai ada perubahan bentuk fisik, dan mulai menghasilkan hormon reproduksi. Yang keempat, fase dewasa. Fase dewasa dari usia 26 sampai 60 tahun. Ciri-cirinya, daya pikir yang cepat, bersifat kritis, sudah memiliki pendirian yang tetap, organ reproduksi sudah matang dan sempurna. Dan yang terakhir adalah fase lanjut usia. Ciri-cirinya yang pertama, daya pikir lambat, rambut putih, kulit keriput, mata mulai rabun, dan bersifat kekanak-kanakan. Itulah tadi sesi presentasi dari jawaban kami. Dan selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Silakan. Saya Nadewi dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimanakah tahapan terbentuknya embrio pada hewan? Oke, pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Dahlia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi. Tahapan terbentuknya embrio dimulai dengan adanya proses pembuahan, di mana sel telur dan sperma akan mengalami peluruhan atau membentuk zigot pertumbuhannya. Zigot kemudian akan tumbuh menjadi embrio hingga janin dalam kandungan induknya berkembang. Embrio dibagi dalam fase morula, fase gastrula, fase gastrumula, dan fase organigonesis. Jelas? Oke, itulah tadi pertanyaan dari kelompok 2 dan sudah dijawab. Selanjutnya, yang ingin bertanya silakan. Silakan. Saya Rahmi dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimanakah proses yang terjadi pada fase? Oke, pertanyaan yang diterima. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmi dari kelompok 3. Fase morula adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama adalah tahap morulasi, yakni tahap pertumbuhan awal embrio ketika bentuknya mirip serangkai buah anggur. Pada tahap ini, zigot melakukan pembelahan mikrosit berkali-kali, yang artinya menghasilkan 2 sel anakan. Dengan kata lain, pembelahan sel dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya sampai bentuk 16 sampai 64 sel. Bagaimana? Jelas? Jelas. Oke, itulah jawaban tadi dari kami, jawaban untuk dari kelompok 3 dari Rahmi. Selanjutnya kami akan masih membuka sesi pertanyaan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya Satria Triani dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa sajakah yang terbentuk pada fase embrionik? Pertanyaan yang diterima. Pertanyaan yang diterima dan akan dijawab oleh Dahlia. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Sepri. Selama tahap atau fase embrionik, membran embrio terbentuk. Membran embrio terdiri atas kantong kuning telur, amnion, chorion, dan almalfusioid. Dan kantong kuning telur merupakan pelebaran dari lapisan endodermis dan berfungsi sebagai tempat pembuatan darah. Jelas? Oke, itulah tadi sesi tanya jawab dari kelompok kami dan saya di sini akan menyimpulkan dari hasil diskusi kami.
Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan maupun manusia terjadi pada bagian seluruh tubuhnya. Diawali dari proses fertilisasi, pembuahan sel sperma dan sel telur, sehingga terbentuknya zigot. Tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik yaitu fase di mana dimulai dari zigot, terbentuknya embrio, dan menetas atau lahir, sebelum lahir. Tahap fase embrionik terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan zigot secara mitosis, kedua gastrula. Yang kedua, fase pasca embrionik, yaitu fase di mana ditandai dengan dimulai saat hewan lahir atau menetas. Fase embrionik terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu diawali dengan ditandai dengan adanya larva atau pupa atau kopong yang contohnya kupu-kupu. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna yaitu ditandai dengan tidak adanya proses pupa. Contohnya jangkrik. Oke, itulah tadi proses diskusi dan penalaran materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk tampil di depan ya. Silakan dibawa barat-baratnya, memang bukunya mereka bisa bantu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Majunya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi LKPD kami. Yang pertama, saya akan memperkenalkan dan menyampaikan tugas-tugas dari kelompok kami. Itu yang pertama, saya Ridwan Naim selaku moderator, dan yang ini Iban selaku pemateri, dan ditemani Asiana, dia juga selaku pemateri. Yang terakhir yaitu Timari Dwi Haryani sebagai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok. Baik, tidak usah lama-lama, saya akan persilakan Iwan untuk membacakan hasil diskusi kami. Baik. Ya, saya menjawab soal nomor 1. Perhatikan gambar tentang fase embrionik di bawah ini. Uraikanlah tahapan dan setiap embrionik berdasarkan gambar pada tabel. Jawaban: pada fase embrionik ini bakal melewati 4 tahap berikut. 1. Tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan yang pertama adalah tahap ovulasi, yakni tahap pertumbuhan awal embrio ketika bentuknya mirip setangkai anggur. 2. Tahap pembentukan blastula. Blastulasi setelah terbentuk ovula. Ternyata sel-sel ini terus membelah diri. Setelah melewati tahap ovulasi, akan terjadi pembagian sitoplasma dalam 2 kutub yang sudah terbentuk pada tahap sebelumnya. 3. Tahap pembentukan gastrulasi gastrosol yang sudah terbentuk tahap sebelumnya. Ternyata akan mengecil sampai akhirnya menghilang. 4. Fase organogenesis. Proses gastrulasi menghasilkan 3 lapisan germinal. Dari ketiga lapisan ini, sel tubuh dan organ-organ akan terbentuk secara bertahap. Baik, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Baik, jika ada yang ingin bertanya
bertanya, acungkan tangan. Ya, dari kelompok 4, silakan berdiri. Kelompok 4 ingin bertanya, apa sajakah yang terbentuk pada fase embrionik? Ini akan menjawab pertanyaan dari Indra Sofia, yaitu selama tahap atau fase embrionik, membran embrio terbentuk. Membran embrio terdiri dari atas kuning telur, amnion, korion, dan alontoid. Kantung kuning telur merupakan pelebaran dari lapisan endodermis dan berfungsi sebagai tempat pembuatan darah. Bagaimana, jelas? Jelas. Saya Muhammadiyah dari kelompok 1. Saya di sini ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2 pada pertanyaan dari kelompok 4. Tadi, apa sajakah yang terbentuk pada fase embrionik? Membran embrio terdiri atas kantong kuning telur, amnion, korion, dan allantoid yang terbentuk didapat dari tahap pertumbuhan dan perkembangan embrionik, di mana pada tahap ini melalui 4 fase, yakni yang pertama morula adalah fase pembelahan ziggot menjadi 64 buah sel yang mirip anggur. Yang kedua yaitu blastula adalah ziggot yang telah memiliki rongga yang disebut dengan blastosom yang menjadi calon rongga tubuh. Blastula kemudian akan melakukan implantasi dan invaginasi. Dan yang ketiga yaitu gastrula adalah ziggot yang telah mengalami implantasi dan invaginasi dan memiliki lapisan embrionik. Dan yang keempat yaitu organogenesis. Itu saya tambahan dengan Kita ingin bertanya kepada kelompok 1 terhadap tambahan materi tadi, yaitu apa itu implementasi dan invaginasi. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Implantasi adalah pelekatan zigot pada endometrium untuk membentuk membran kehamilan. Implantasi dilakukan oleh sel luar blastula yang disebut sel trofoblast. Kedua, invaginasi adalah proses pembentukan arsenteron pada gastrula. Baik, bagus sekali tadi tambahan dari kelompok 1. Terima kasih. Kalau saya Kumamata dari kelompok 5 ingin bertanya, apa itu arsenteron? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kumamata, kelompok 5. Arsenteron atau saluran pencernaan adalah usus primitif yang dikembangkan selama gastrulasi dalam embrio yang sedang berkembang. Karena itu adalah jenis rongga yang terbentuk selama gastrulasi. Arsenteron dikenal sebagai gastrozoel. Ini terbentuk dari endoderm dan mesoderm, asal endomesodermal. Bagaimana, jelas? baik, saya kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yaitu kita manusia dan hewan itu sama-sama berkembang dan tumbuh dan berkembang. Antara manusia dan hewan itu sama-sama tumbuh diawali dari fertilisasi. Baik, demikian dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan berpakaian rapi, jangan lupa singgah di rumah paman. Kami dari kelompok 3 ingin presentasi perhatian teman-teman yang kami harapkan. Saya Airil Agi Masifu sebagai moderator dari kelompok 3. Bersama saya ada Raffi dan Dia sebagai pemateri dan Nikomandiri Mas Erina sebagai yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pada berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan
hewan dan manusia. Dan kami persilakan untuk materi. Saya akan menjawab dari LKPD. Pertanyaan nomor 1, perhatikan gambar urutan fase embrionik di bawah ini. Tahap pertama yaitu tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama adalah tahap modulasi. Tahap kedua yaitu tahap pembentukan blastula. Tahap ketiga yaitu merupakan tahap pembentukan gastrula atau gastrulasi. Keempat, fase organesis, yaitu merupakan proses gastrulasi menghasilkan 3 lapisan terminal. Selanjutnya nomor 2 dan nomor 3 akan dilanjutkan oleh penata. Perhatikan gambar di bawah ini dan tentukan jenis metamorfosis berdasarkan siklus yang terjadi pada hewan tersebut. Pada gambar pertama, fase pasca embrionik pada tertutup yang merupakan metamorfosis sempurna. Karena pada gambar di samping mulai dari tahap bertelur menjadi larva ulat, setelah itu menjadi pokok dan akhirnya menjadi imago atau hewan dewasa. Kemudian pada gambar kedua merupakan fase pasca embrionik pada jangkrik yang merupakan metamorfosis tidak sempurna. Karena pada bentuk hewan yang pertumbuhan melalui tahap telur, nimfa dan terjadi imago. 3. Perhatikan gambar di bawah ini dan lengkapilah tabel berdasarkan gambar perkembangan manusia. Pada fase perkembangan pertama yaitu balita yang memiliki ciri-ciri mulai mengenal lingkungan, dengan bermain dan cenderung keras kepala. Kemudian yang kedua yaitu kanak-kanak yang memiliki ciri-ciri pertumbuhan jiwanya relatif stabil dan daya ingat kuat mematuhi segala perintah guru. Yang ketiga, remaja memiliki ciri-ciri mulai bertindak kritis, alat kelamin mulai berkembang dan selalu ingin mencoba alam baru. Yang kemudian dewasa yaitu daya pikir cepat, bersikap kritis. Dan yang terakhir adalah lansia dengan daya pikir lambat dan mata mulai ragu. Dan pada wanita mengalami masa menopause. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kelompok pada kelompok yang ingin bertanya. Saya Yusuf dari kelompok 5 ingin bertanya. Apa itu ektoderen dan mesoderen dan introderen? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ektoderen adalah sel yang berada pada lapisan tengah saat fase embrionik. Dalam perkembangan makhluk, ektoderen adalah sel-selnya berada pada lapisan luar saat fase embrionik, sedangkan endoderen adalah sel-sel yang berada pada lapisan dalam saat fase embrionik dalam perkembangan makhluk hidup. Jelas. Ada kelompok lagi yang ingin bertanya? Ya, saya dari kelompok 2 akan bertanya apa yang dimaksud dengan organogenesis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Organ yang berkembang dari 3 lapisan tersebut adalah 1. Lapisan ekstodermal berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf dan indera. Lapisan mesodermal berkembang menjadi rangka, alat, reproduksi, alat peredaran darah dan alat ekspresi. Lapisan endodermal berkembang menjadi alat berkendali dan alat bernafas.
Ada kelompok lagi yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Kalau tidak ada, kami akan menutup hasil pemaparan diskusi kami. Sebelum kami tutup, saya akan menyimpulkan beberapa hal penting yang terjadi pada pemaparan diskusi kami. Yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan pada hewan terbagi atas dua tahap. Yang pertama, fase embrionik dan fase pasca embrionik. Pada fase embrionik terbagi lagi atas beberapa tahap. Yang pertama, modulasi, yang kedua blastulasi, yang ketiga gastrulasi, dan yang keempat organogenesis. Pada pasca embrionik terbagi menjadi dua juga. Yang pertama fase metamorfosis dan yang kedua metagenesis. Pada fase metamorfosis terbagi menjadi dua tahap perubahan. Yang pertama metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Demikianlah hasil pemaparan terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan untuk kelompok 4 tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 sebagai moderator. Baik, di sini kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, di sini Darna dan Alia sebagai materi, Indra Saputra sebagai penjawab pertanyaan yang akan diberikan nanti. Baik, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Perhatikan gambar unsur fase embrionik di bawah ini. Secara umum, fase embrionik dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap modulasi, yakni tahap pertumbuhan awal embrio ketika bentuknya mirip setangkai anggur. Tahap kedua yaitu pembentukan blastula atau blastulasi. Setelah melewati tahap modulasi, akan terjadi pengembangan sitoplasma ke dalam dua kutub yang sudah terbentuk pada tahap sebelumnya. Kemudian di antara kedua kutub tersebut akan terbentuk rongga berisi cairan yang bernama blastosol. Yang ketiga adalah tahap pembentukan gastrula atau gastrulasi. Yang keempat, tahap organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan secara proses gastrulasi. Organ yang terbentuk dari ketiga lapisan tersebut adalah yang pertama, lapisan ektoderm berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Yang kedua, lapisan mesoderm berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Yang ketiga yaitu lapisan endoderm, yaitu berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Baik, jawaban nomor 2 dan 3 akan dijawab oleh Alia. Pertanyaan nomor 2. Perhatikan gambar 2 ini. Tentukan jenis metamorfosis berdasarkan siklus yang terjadi pada hewan tersebut. Pada fase pasca embrionik, pada pertumbuhan hewan kuku dimulai dengan telur, ulat, okompor, kuku remaja, dan terakhir kuku dewasa. Metamorfosis terjadi pada kuku tersebut adalah metamorfosis sempurna. Fase pasca embrionik pada hewan jangkrik dimulai dengan semut, nimfa, dan imago atau jangkrik dewasa. Pada metamorfosis tersebut adalah metamorfosis tidak sempurna. Perhatikan
Perhatikan gambar di bawah ini. Lengkapilah tabel berdasarkan gambar perkembangan manusia. Fase perkembangan. Tahap perkembangan 1, balita. Ciri-cirinya mulai mengenal lingkungan. Balita itu anaknya yang manja-manja, senang bermain. Yang kedua, tahap perkembangan anak-anak. Gigi susu mulai tanggal atau copot. Pertumbuhan jiwanya relatif stabil, daya ingatnya kuat. Sedangkan remaja adalah mulai memperhatikan penampilannya, mudah cemas dan bingung, tidak mau dibatasi aktivitasnya. Pada perkembangan dewasa, daya pikirnya cepat, bersifatnya kritis, sudah memiliki pendirian yang tetap. Yang terakhir adalah lansia. Daya pikirnya mulai lambat, pada kulitnya mulai berlembut, dan giginya mulai copot. Sekian dari saya. Baik, itu saja materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Saya. Silakan. Saya Dahlia akan bertanya, apa perbedaan blastula dan blastula? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dia dari kelompok 1, blastula dan gastrula. Yang pertama, blastula dan gastrula adalah masing-masing tahap multiseluler dalam perkembangan sumber hewan. Yang kedua, blastula terbentuk dari modula selama proses yang disebut blastulasi, sedangkan gastrula terbentuk setelah blastula selama gastrulasi. Yang ketiga, blastula adalah lapisan tunggal rongga dan berbentuk bola, sedangkan gastrula berlapis 3 rongga dan berbentuk cangkir. Yang keempat, ada gerakan sel dalam pembentukan gastrula, sementara tidak ada gerakan yang diamati dalam pembentukan gastrula. 5. Sel-sel blastula tidak berdiferensiasi, sedangkan sel-sel blastula dibedakan lebih banyak daripada yang ada di blastula. 6. Blastula pada dasarnya disebut sebagai tahap pra-embrio dan gastrula sebagai tahap dewasa. 7. Blastula hasil dari mitosis cepat zigot, sedangkan gastrula hasil dari mitosis lambat blastula. Sekian dari saya, terima kasih. Saya dari kelompok 5 akan menambahkan jawaban dari kelompok 4. Saya mungkin apa itu perbedaan blastula dan gastrula? Blastula adalah struktur tebal bulat berongga bersel satu ditemukan pada tahap pertama embriosis dan dikenal sebagai pra-embrio. Blastula terbentuk selama tahap granulasi embriosis dan terdiri dari 3 lapisan, kuman dan struktur yang dikenal sebagai embrio batang. Ditinjau dari segi struktur keduanya berbeda, yakni granula memiliki lebih banyak sel daripada blastula dan terbentuk dari pembelahan mitosis blastula yang lambat, sementara blastula itu terbentuk dari pembelahan mitosis zigot yang sangat cepat. Oke, itu saja dari saya. Baik, sesi tanya jawab saya tutup. Dan kesimpulan dari materi yang kami diskusikan yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan maupun manusia terjadi pada seluruh tubuh bagian tubuhnya yang dipengaruhi dari dalam maupun dari luar. Baik, sekian saja dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Ayo ting ting makan kepiting. See everything. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya silakan kelompok terakhir ya untuk presentasi hasil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kebetulan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi kami. Di samping saya ini ada 3 teman saya yang tua ini bisa Fredrik dan Muhammad sebagai pemateri dan Ahmad Zaki sebagai penjawab. Oke, kita akan memulai dari pemateri. Mohon perhatiannya untuk semua kelompok ya. Perhatikan pada gambar di tabel kalian masing-masing. Saya akan uraikan tahap dari setiap embryoid pada gambar di tabel ini. Pertama, morulasi. Morulasi merupakan proses pertumbuhan morula dari zigot. Zigot merupakan sel diploid. Zigot akan mengulas secara mitosis hingga berkali-kali untuk membentuk morula. Yang gambar kedua, blatulasi. merupakan lanjutan formula perbedaan mitosisnya hingga menghasilkan 128 sel. Sel yang pertama ada 16 sampai dengan 44 sel dan kemudian menjadi 128 dan seterusnya. Pada gambar ketiga yaitu gratulasi. Gratulasi untuk mengatur sel-sel blastula. Pada gambar keempat, organ genesis. Tahap ini merupakan mulainya terbentuk organ-organ yang berkembang dari tiap lapisan. Saat proses gratulasi, lapisan ekstoderm berkembang menjadi rambut, kulit, saraf, dan indera. Lapisan mesoderm, lapisan tengah berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, dan alat pendarahan. Lapisan tepi atau endoderm berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Pertanyaan kedua, perhatikan gambar pada tabel berikut. Tentukan jenis metamorfosis berdasarkan siklus yang terjadi pada hewan tersebut. Pada gambar pertama, metamorfosis yaitu metamorfosis sempurna, di mana perubahan bentuk hewan, pertumbuhan dan perkembangan mulai dari tahap telur, larva, kepompong, pupa, image, atau dewasa. Pada gambar kedua itu adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu pasiennya tidak mengalami kepompong. Jadi hewan muda yang baru saja lahir berbentuk beda jauh dari bentuk hewan yang ketika dewasa. Pokoknya yang membedakan mereka cuma kematangan organ reproduksi dan ukurannya. Selain itu ada perbedaan pada metamorfosis sempurna disebut larva dan juga metamorfosis tidak sempurna disebut nimfa. Contohnya pada belalang, kecoa, jangkrik, walang sangit, dan juga kecoa itu merupakan metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan metamorfosis sempurna itu kita lihat dari proses pertumbuhan kupu-kupu. Oke, sekian dari saya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini dan lengkaplah tabel berdasarkan gambar perkembangan manusia. Tahapan perkembangan 1 balita, ciri-ciri mulai mengenal lingkungan, membutuhkan perhatian khusus dari orang tua, senang bermain, bersifat keanak-anakan atau manja, cenderung keras kepala, suka menolak perintah, membutuhkan zat gizi yang banyak. Hormon pertumbuhan dihasilkan secara meningkat. Tahap perkembangan anak-anak, ciri-cirinya gigi susu mulai tanggal dan gigi permanen mulai tumbuh. Pertumbuhan jiwanya relatif stabil, daya ingat kuat, mematuhi segala perintah ibunya, mudah menghafal tetapi juga mudah melupakan. Sifat keras kepala kami. Dan selanjutnya dimasuk pada sesi tanya jawab. Saya memahami dari kelompok 1 ada pertanyaan.
hewan sama seperti pada manusia. Jelaskan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut saya, tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan ternyata sama dengan yang dilalui oleh manusia. Tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu fase embrionik, yaitu waktu berkembangnya zigot ke embrio, dan pasca embrionik, dimulai sewaktu mereka lahir. Hanya saja perbedaannya pada tahap perkembangan manusia, di mana ada setelah lahir akan menuju fase balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Sedangkan pada hewan tidak ada. Benar, Bos? Nah, itu tadi materi dari Ahmad lagi. Selanjutnya apakah ada yang menambahkan? Saya Hakim dari kelompok 3. Di sini saya akan menambahkan tambahan untuk jawaban dari kelompok 2. Fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan berbagi pada 2, yaitu fase embrionik dan fase embrionik. Nah, tadi ada kelupaan satu fase, yaitu fase metagenesis. Pada fase metagenesis adalah pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi sporofit atau sebaliknya. Oke, makasih. Tadi hari penambahan dan pertanyaan. Apakah yang bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 4 ini. Apakah pada fase perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal? Apakah tidak saya menambahkan? Apakah menjawab? Saya Gita dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam, yang pertama hormon, kedua genetik. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar. Yang pertama makanan, kedua air, ketiga aktivitas tubuh, keempat suhu, dan kelima oksigen. Oke, terima kasih. Dan di sini saya akan membuka dari pembahasan dari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Pada fase pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia ada 2, fase embrionik dan fase pasca embrionik. Yaitu fase embrionik yaitu ada 4, fase morulasi, blaskulasi, dan organogenesis. Pada fase pasca embrionik, yaitu fase kedua ini beberapa, yaitu fase hewan mengalami metamorfosis, baik metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, sekian dari kelompok saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, fokus ke depan ya. Jadi tadi kita sudah presentasi dan secara keseluruhan hasil dari presentasinya sangat bagus ya. Sudah kelihatan tempat lainnya. Jadi KPD sudah mulai ada menemukan jawaban dari pertanyaan awal. Sudah ya? Sudah kita menemukan bahwa ternyata ada proses yang terjadi ya. Yaitu dimulai dari bertemunya ya sel telur dan sel sperma. Nah, Ibu jelaskan dulu sedikit. Jelas ini gambarnya? Jadi bagian ini ya. Jadi ini gambar apa nak? Ya, karena Ibu cerita ke kalian ya bahwa untuk melihat embriologi itu sebenarnya ada prakteknya, yaitu embriologi mengambil telur yang dirami, kemudian kita lihat itu apakah dia sudah masuk di embryogenesis atau tidak. Namun tinggal kesulitannya tinggi karena tidak mungkin kita lakukan praktek seperti itu karena pasti banyak biaya ya, banyak telur ayam kampung yang harus kita
pertanyaannya teman tadi ya, sudah terarahkan di sini. Jadi yang pertama itu mulai dari sini. Jadi telur itu di dalam telur ini kan ada sel telurnya ya, yang sudah dibuahi oleh sel sperma seiring waktu itu sampai di sini. Kalau sempat memperhatikan video tadi di awal, telur dari telur sampai dia menetas butuh berapa hari? 2 hari. Nanti kalian pilih ya, pilih. Jadi butuh 21 hari nak. Telur itu dari yang benih telur menjadi embrio, ya jadi embrio kemudian dia menetas. Tapi ingat, tadi di presentasi berkembang bahwa tidak selamanya itu semua telur itu bisa menetas, karena dipengaruhi oleh faktor dari luar dan faktor dari dalam. Nah, kita lihat di hari keberapa dia mulai berkembang. Di sini sudah mulai ada warna merah-merahnya ya. Ya, ada tanda hari sudah mulai dia berkembang. Nah, organ pertama kali dibentuk itu sebenarnya jantung. Jadi jantung dulu dia pertamanya itu, kemudian berisi dengan organ-organ yang lainnya. Jadi dari video yang kalian nonton di awal 2 detik, hasilnya seperti ini. Kalau dipotong-potong, hasilnya akan seperti ini. Jadi dari awal ini sampai ke sini adalah fase embriologi. Jadi fase embriologi dimulai dengan pembentukan sel bertemunya sel telur dan sel sperma, kemudian menghasilkan zigot, kemudian dari zigot menjadi morula. Jadi morula mengalami pembelahan sel menjadi 2, 4, 6, 8 sampai 64 dan seterusnya. Kemudian masuk ke dalam bentuk gas. Nah ya, gastrula atau gastrulasi, kemudian masuk ke gastrulasi. Setelah itu pembentukan organogenesis. Di mana pada proses gastrula itu terbagi atas 3 bagian lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, nanti dari lapisan-lapisan itu membagi jaringan. Jaringan ada jaringan tulang, jaringan otot, kemudian jaringan kulit, ada sistem pencernaan, ada saraf, ada mata. Sehingga terbentuklah bagian satu individu seperti yang ada di layar ini ya. Jelas nih? Jelas. Ya. Proses embriogenesisnya itu akan bersama dengan manusia. Hanya tidak mungkin bentuknya manusia itu sama dengan si ayam. Tapi proses pembentukan kakinya, tangannya, pembentukan kulitnya itu sama. Kan ada namanya faktor genetik ya. Jadi dia berkembang sesuai dengan faktor genetik. Tapi untuk tahapan-tahapannya itu sama. Yang berbeda manusia dengan hewan itu adalah di fase pasca embrioniknya. Kalau kita begitu sudah lahir, masuk ke tahap pertumbuhan dan perkembangan. Seperti kami katakan tadi di presentasi, fase balita, fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, dan fase lansia. Nah, kalau pada hewan ada fase seperti itu. Di hewan, untuk khususnya invertebrata, hanya ada fase metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, jadi seperti ini ya fase embrioniknya. Ini tadi ada di dalam ini ya. Jadi ada zigot, morula, gastrula, kemudian dari model ini yang gastrula masuk ke tahap perkembangan bagian 3 lapisan. Inilah disebut dengan organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ termasuk jantung, paru, ginjal, usus, dan seterusnya. Sampai disebut embrio. Embrio itu artinya sudah lengkap. Jelas nih, kalau manusia bukan embrio, janin. Ya, kalau hewan embrio. Jadi konotasi bahasanya satu. Ini lapisannya ya. Jadi ada lapisan ektoderm, akan menjadi rambut, kulit, sistem saraf, indera. Lapisan mesoderm dari otot, rangka, alat reproduksi ya, ternyata dari tengah dia. Kemudian alat peredaran darah dan alat ekskresi. Alat ekskresi berarti termasuk anus ya. Itu dibentuk oleh lapisan mesoderm. Kemudian lapisan endodermnya berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernafasan. Coba Anda bayangkan ya. Berarti ibu yang dari hamil trimester pertama itu mengalami fase selama 9 bulan 9 hari, sangat luar biasa fasenya ya, sampai dia berkembang. Jadi ingat anak-anak, jangan ingat dengan tampilan yang Anda sendiri, karena kalian adalah hasil karya ya, hasil karya terbaik yang sudah ditentukan oleh Tuhan, Dewa, Ayah dan ya, jangan ada yang minder. Ya, dan aku kenapa saya begini pas saya, kenapa saya begini? Ya sudah lihat pastinya ya.
sangat luar biasa. Makanya kenapa bilang surga itu ada di kaki ibu, karena mereka mengalami fase seperti ini. Kalau bapak-bapak tidak mengalami fase seperti itu ya, ibunya yang mengalami, jadinya ada di dalam. Tapi kalau ada ayam kan bertelur, jadi vaksinnya ada di dalam telur. Nah, ayam hanya membantu proses apa? Mengalami. Dia mengalami supaya tahap embryogenesisnya itu berkembang tidak ada dalam kandungan. Tapi kalau mama dia kan di dalam. Jelas ini? Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan Lisa. Kan di dalam ayam itu kan ternyata depannya itu ada ayam laki-laki kan Bu. Biasa ayam laki-laki itu bertelur juga. Biasa. Kalau yang sepanjang itu tahu ya, namanya ayam jantan dia tidak memiliki dua alat kelamin, hanya satu. Itu tahu. Namun secara tingkah laku biasanya kan ada pasangan juga ketika tingkah laku hewan. Kalau ada ayam betina yang jalan, kemudian ada ikuti ayam jantan pasangannya itu nah. Biasa kalau ayam betina mau bertelur, berkotek-kotek, ayam jantan akan datang. Dan pada saat dia menyerangi dengan nama, ayam jantan pasangannya itu ayam di situ membantu. Jadi bukan ayam jantan yang bertelur, karena secara teori ayam jantan hanya memiliki satu sel kelamin, yaitu sel sperma. Sedangkan kalau ayam betina hanya memiliki sel kelamin satu, yaitu sel telur. Jadi sama dengan manusia ya, tidak namanya ibu laki-laki melahirkan, tidak ada ya. Jadi Allah sudah ciptakan kita dengan kodratnya berdasarkan jenis kelamin. Jadi kalau bilang ibu, dia banci bu. Kalau dilihat gayanya banci, tapi kalau dilihat jenis kelaminnya laki-laki. Yang ada itu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Dilihat dari alat kelaminnya. Begitu juga dengan hewan. Jadi ayam jantan, ayam betina masuk suhu. Nah, tujuan ayam mengalami adalah untuk mempertahankan suhunya supaya aman. Kan tadi dari awal Rami ya yang menyampaikan bahwa proses penetasan ada dua, ada alami dengan buatan. Otomatis kalau suhunya dingin, suhu di lingkungan dingin, apakah proses penetasan itu bisa berlangsung dengan baik? Apakah semua bisa menetas? Pasti rusak. Nah, tidak usah jauh-jauh telur saja kita beli di jual, kita taruh di misalnya di kulkas. Satu hari pas tahu buka itu kulitnya pecah. Kenapa? Suhu bisa mempengaruhi bagian yang ada dalam telur. Nanti belajar di materi metabolisme enzim. Jadi enzim kan dalam tubuh manusia itu ada enzim. Nah, itu yang merusak nanti enzim itu. Jadi tujuannya pengurangan adalah mempertahankan suhu yang ada dalam cangkang dengan suhu optimumnya supaya proses metabolisme berlangsung dengan baik. Bagaimana lagi? Tanya. Silakan kalian ambil kertas atau lembar. Ya, kalian sudah. Ya, kalian ini. Sudah? Ya, ditutup dulu semua bukunya nak. Tutup. Nanti itu kembalikan dulu bahayanya ya kalau mau menggunakan. Sudah tulis nama. Ya, bukunya ditutup semua, pakai KS-nya dan seterusnya. Sudah? Oke. Dijawab sesuai dengan yang kamu pahami ya. Ini soal kuisnya nomor 1. Ya. Pada hewan dan manusia, fase embryo dimulai setelah terjadinya pembentukan siwet secara berurutan dan berkembang. Tentukanlah fase embryo pada gambar di atas. Ya, ada 4 fase yang tadi ya. Di tahap fase embryo ini ada 4 tadi. Ini tetap
metamorfosis kupu-kupu di bawah ini. Ya, yang terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Urutkanlah fase perkembangan manusia di samping sesuai dengan gambar. Ya, silakan kalian urut berdasarkan gambar paling kecil sampai gambar paling besar. Apa itu? Ya, jika sudah selesai, ya. Oke, kita simpulkan. Jadi setelah ini kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi untuk yang fase embryogenesis terbagi atas 4 tahap. Ya, silakan kita. Morula, blastula, blastula, dan organogenesis. Ya. Fase embryoniknya terbagi atas 2. Siapa lagi selain kita? Ya, ini. Pada fase embrionik terbagi atas 2, yaitu metamorfosis dan metagenesis. Ya, metamorfosis dan metagenesis. Metamorfosis ada 2. Ya, selain orang lain lagi. Siapa lagi? Ya, silakan kalian. Baik, ya. Fase metamorfosis terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Lihat contohnya. Ayo, kelompok lain lagi. Di kelompok sini. Dari sana. Ya, bisa. Bisa siapa angkat tangan dari tunjuk. Silakan. Pada metamorfosis sempurna itu kita bisa melihat pada proses. Contohnya pada proses apa namanya itu kupu-kupu. Ya, betul. Kalau yang tidak sempurna? Kalau yang tidak sempurna itu kita bisa lihat pada kata, belalang, jangkrik, kolam tamit. Tepat ya? Ya, terima kasih ya, Iksan. Nah, terakhir. Tahap perkembangan pada manusia. Ada beberapa tahap. Ya, siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang silakan? Ya, dia. Yang pertama yaitu bayi, balita, dewasa, remaja, dewasa, dan lansia. Ya, jadi jangan sampai salah urutannya ya. Jadi mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Untuk refleksi hari ini, Ibu minta tanggapan kalian berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa senang dengan model pembelajaran atau cara belajar kita beberapa pertemuan kali ini? Ya, silakan. Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Siapa? Ya, silakan kurang melihat. Menurut saya, Ya. pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan dari siswa karena melalui diskusi dan presentasi kita dapat melatih kepercayaan diri, bisa bersuara dan juga bertanggung jawab atas tugas dalam kelompok. Ya. Dia mau mengutarakan pendapatnya yang lain selain dari ya siapa? Apa yang dirasa semenjak dari awal ambil gambar, bukan video, diskusi, presentasi. Ya. Bagaimana? Senang dengan model seperti ini? Seperti ini. Nah, memang pada dasarnya ada berbeda feel dari yang tidak perlu pernah menjawab dengan yang sudah pernah menjawab. Nah, kalau kita sudah menjawab, baik dia memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan, Anda mungkin merasa pede. Nah, kalau kalian sering-sering berlatih
Namun seiring waktu kalau kita sering berlatih kan baru 2 kali latihan. Kalau sering kali kita tiap pembelajaran biologi kita gunakan seperti ini, lama-lama pasti kita tuh kan lepas. Ya lepas bahan ajar, lepas bahan, lepas buku. Akhirnya apa mengalir dengan sendirinya. Kenapa? Mau membuka kalimat pertama itu susah, ya? Membuka kalimat pertama itu susah, menuntutnya gampang, membukanya susah, ya? Ya, jadi sudah terwakili semua ya untuk refleksi pembelajaran kita dengan model PBL dan metode diskusi serta tanya jawab. Yang masih belum sempat berbicara, yang masih ragu-ragu, masih saya mau atau tidak ya, terima atau tidak ya, ya katakan ya untuk diri kamu supaya ada perubahan. Untuk tugas minggu depan yaitu kalian membuat PPT, jadi PowerPoint tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, dan nanti dipresentasikan oleh masing-masing kelompok ya. Belajar pada kitab agama dan